Intinya pada dasarnya perbankan itu akan diuntungkan ketika inflasi tinggi. Inflasi tinggi akan menyebabkan kenaikan suku bunga dan itu akan meningkatkan NIM atau net interest margin dari perbankan. Sementara NIM itu adalah nyawa atau jantungnya perbankan. Jadi kalau jantung itu semakin sehat, maka dia akan semakin sehat kinerjanya, labanya akan semakin tinggi. Oke, tapi terkait dengan GWM yang akan dinaikkan sampai 3 kali dan juga menyerap likuiditas hingga mencapai 200 triliun rupiah, Anda melihat apakah ini akan mempengaruhi likuiditas perbankan kita dan juga NIM dari para perbankan kita, Mas Aji? Tentu akan ada pengaruhnya ya, tapi mungkin tidak akan terlalu besar, mungkin nggak akan terlalu signifikan mempengaruhi NIM dan pergerakan suku bunga. Yang akan lebih mempengaruhi adalah nanti kalau sampai BI benar-benar naikin bunga acuan ya, 7 days repo rate, itu yang akan lebih signifikan dalam mengerek atau mempengaruhi cost of fund perbankan, kemudian mempengaruhi suku bunga baik itu simpanan maupun pinjaman. Oke, Mas Aji, kalau kita lihat kinerja keuangan dari para perbankan emiten big caps kita ketahui ini sangat ciamik sekali, begitu ya, BBNI bahkan laba bersihnya ini melonjak 3 kali lipat, 300% gitu. Nah, Anda melihat di tahun 2022 ini dengan ada sejumlah sentimen untuk industri perbankan kita ini, kira-kira apakah kita akan juga bisa perbankan kita mencetak kinerja yang cemerlang seperti tahun lalu atau seperti apa? Harusnya bisa ya, karena tadi seperti dikatakan sebelumnya bahwa saat suku bunga naik, maka NIM perbankan akan naik dan labanya akan naik. Sementara itu demand kredit juga akan bertambah karena ekonomi semakin pulih ya. Apalagi nanti kita lihat bahwa kalau perkiraan pemerintah itu benar bahwa Omicron ini akan selesai Februari dan Maret mulai melandai, maka ekonomi akan berputar, ekonominya bergerak, sehingga permintaan terhadap loan kredit itu akan semakin meningkat, sehingga meski kemudian suku bunganya naik, tapi demand tetap ada, sehingga perbankan akan tetap menjaga profitabilitasnya. Oke, berarti Anda melihat dengan tren kenaikan suku bunga malah NIM perbankan ini malah akan meningkat begitu ya? Karena mungkin di tengah kenaikan suku bunga ini biasanya yang mana nih yang akan dinaikkan dulu oleh perbankan? Apakah itu bunga deposito atau malah bunga kredit nih, Mas Aji? Iya, begitu ada kenaikan suku bunga acuan tentu akan mempengaruhi cost of fund ya. Cost of fund itu naik, kemudian pertama tuh yang naik pastinya deposit rate atau simpanan. Nah, setelah bunga simpanan naik, kemudian perbankan akan merespons dengan menaikkan juga suku bunga pinjaman kredit. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan sektor-sektor yang akan paling terdampak sekali di tengah tren kenaikan suku bunga acuan ini dan juga pastinya normalisasi kebijakan moneter yang ada oleh bank-bank sentral yang ada di seluruh dunia, Anda melihat sektor apa saja? Kalau kita bicara pertama inflasi dulu, inflasi kalau sampai terjadi tekanan yang signifikan di domestik, di perekonomian nasional, itu kita perlu mewaspadai saham-saham consumer goods ya, barang konsumsi ya, karena ada kekhawatiran itu akan mendampen atau meredam daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan atau emiten barang konsumsi. Kemudian juga kita harus perhatikan kalau suku bunga tinggi itu perusahaan-perusahaan kita perlu mewaspadai kinerja dari properti ya. Properti kan itu sangat sensitif ya dengan suku bunga ya. Begitu suku bunga tinggi, apalagi kalau pemerintah sudah tidak lagi memberikan insentif pajak bagi properti, ini tentu akan menjadi sebuah sentimen negatif bagi sektor properti. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.